Hai my friends, selamat datang kembali di segmen Tiger Life. Dan kali ini kita akan menunggu sampai live-nya ramai dulu. Nanti baru kita panggil guest star hari ini. Cukup deg-degan untuk live kali ini karena narasumbernya sudah memberikan tipis-tipis sneak peek kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini. Dan tentunya my friends semua juga pasti udah gak sabar akan mendapatkan insight dan rekomendasi dari hasil perbincangan malam ini. Oke, mungkin sebelum kita panggil narasumbernya, aku menceritakan dulu kira-kira apa yang akan kita bahas. Untuk kali ini kita akan bahas beberapa hal mengenai latar belakang narasumber keren kita. Dan nantinya kita akan bahas juga nih mengenai sentimen-sentimen yang terjadi akhir-akhir ini mengenai IHSG at all time high. Kemudian juga mengenai cut rate, BI ataupun the Fed. Dan juga yang sekarang lagi bikin semua orang kocar-kacir, yaitu stimulus dari PBOC. Oke, karena kita sudah mulai banyak nih, my friends sudah mulai berdatangan. Jangan lupa share live ini ke teman-teman my friends semua yang ingin mengetahui tentang rekomendasi apa yang bisa disebutkan di hari ini dan juga tentang insight kali ini. Dan kayaknya narasumber kita sudah join nih. Oke, kita panggil langsung. Sudah join belum ya? Nah. Halo. Halo, selamat malam Om Ben. Malam-malam. Gimana Om Ben, kabarnya hari ini? Ya, kabarnya hari ini CLD ya. Cut loss hari ini. Hari ini cut loss? Ya, ada buang-buang barang dulu, soalnya harus raising cash dulu ya, supaya bisa jadi cash dulu. Besok kita berburu lagi. Tadi sebenarnya sebelum live ini udah ngeliat story-nya Om Ben sih. Kita lihat banyak banget ya hari ini yang merah ya. Tapi untung portofolio aku hari ini belum merah sih Om. Oh, belum merah ya. Ya, bagus lah, bagus. Jangan sampai merah ya. Masih terlihat hijaunya, cuman deg-degan sedikit ya. Jangan-jangan dia ikut juga nih nanti besok-besok. Semangat ya. Oke, semangat. Oke Om Ben, mungkin sebelum kita deep dive ya untuk membahas market hari ini gitu ya, dan kan banyak juga nih sentimen yang mau kita bahas. Sebenarnya hal yang pertama kali aku penasaran dari Om Ben itu ngomongin cut loss juga nih. Ini udah berseliweran di mana-mana, yaitu tentang story Om Ben cut loss 1M itu Om. Yang udah lama ya berarti itu ya. Yang udah lama itu. Nanti mungkin bisa dikaitin dengan cut loss hari ini. Semoga ya Om Ben, uang belajar kali ini Kalau nggak separah itu. hari ini nggak gede ya. Hari ini kecil, aman. Hari ini aman ya. Mengurangi profit bulan ini aja lah ya. Gimana Om? Jadi ya, menurut saya sih gini teman-teman, cut loss itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar di dalam market ya. Karena apa? Dengan adanya cut loss itu berarti kita mengerti bahwa ada sesuatu yang nggak sesuai harapan ya. Contoh hari ini, kenapa saya hari ini mau nggak mau cut loss ya, karena tidak sesuai harapan ya. Jadi memang dengan plan yang saya buat dan dengan risk rewardnya juga nggak sesuai harapan. Nah, makanya itu saya memberanikan diri dan memang harus memang harus dikat ya, supaya nggak semakin dalam. Karena kalau kita kena semakin dalam begini ya, akan susah untuk recovernya, dan psikologis kita pasti akan lebih kacau karena pasti kita akan berharap bagaimana saham itu segera naik ya, tanpa melihat analisa kita yang udah kita buat sebelumnya, dan terutama adalah resiko kita ini membesar ya. Jadi makanya memang mau nggak mau kita harus cut. Itu yang memang saya tanamkan dari awal ya. Dan dengan adanya cut loss seperti ini kan teman-teman ngerti ini market memang lagi koreksi ya. Hari ini aja outflow-nya 2 triliun lebih ya, kembali 2 triliun lebih ya. Udah 3 hari berturutan ini outflow-nya besar sekali ya, terutama gara-gara ada stimulus dari Cina kan, seperti itu kan. Jadi mungkin ada switching dana ke sana. Nah, dengan seperti itu kita harus merespon ya kan, kita harus merespon apa yang terjadi di market ya. Ketika kita punya average yang di atas ya, dan di saham-saham yang memang lagi dibuang seperti itu ya, mau nggak mau kita harus ikutan reduce. Karena apa? Karena kita punya average-nya di atas. Beda halnya kalau kita punya average di bawah.
Atau beda halnya kita memang udah menyiapkan dana untuk melakukan pembelian dalam jangka panjang seperti itu. Nah, Hmm, itu beda urusan lagi. Nah, yang soal yang dulu itu kenapa saya cut ya karena memang sesimpel yang saya beli adalah saham-saham yang tidak memiliki fundamental yang bagus alias saham-saham gorengan seperti itu. nah, Jadi mau nggak mau ketika memang tidak sesuai dengan harapan ya berbalik arah marketnya ya mau nggak mau saya harus ikut buang karena kalau nggak ikut buang nanti susah buang lama-lama kan seperti itu karena likuiditasnya semakin kecil kan jadi ya, seperti itu. oke. Yang hari ini gimana nih? Apa yang mau latar belakangi Om Ben untuk cut loss hari ini? Hari ini sih saya sebenarnya cut loss saya hari ini gara-gara saya banyak melakukan spekulasi aja sih ya jadi melakukan spekulasi buy tapi ternyata tekanan jualnya terlalu besar ya terlalu besar dan itu membuat saya ya udah saya cut dulu untuk saya siapin untuk besok seperti itu ya jadi saya memang benar-benar mencari yang ada di harga Hmm, support seperti itu ya jadi supaya dapat pantulan ya jadi kalau hari ini memang memang tidak ada power buy sama sekali di market ya benar-benar sellernya gede banget ya cuman mantul sedikit diguyur lagi jadi ya menurut saya dengan adanya seperti itu ya mau nggak mau saya harus reduce barang ya mengurangin barang seperti itu gitu. I see, I see. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya untuk masalah cut loss itu ya balik lagi gitu ya. Sesuai dengan plan kita juga kalau misalnya memang market lagi berbalik arah ya kita juga nggak bisa membiarkan itu untuk jatuh lebih dalam lagi gitu ya Om ya. Ya betul betul Tapi banget dari Om Ben sendiri ada benchmark gitu nggak sih Om? Kayak kira-kira tuh sampai berapa persen Om Ben bisa mentoleransi nih dari saham-saham yang Om Ben pegang gitu. Sampai di berapa persen Om Ben bakalan tetap bertahan dan sampai kapan kayak ya udah deh kita diemin dulu kita lihat dulu nih gitu. nah Ada kalau time frame-nya dan ada berapa persennya nah nggak ya? kalau 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 soal itu saya lebih melihat kepada teknikalnya dulu ya, Mm, teknikal dan trennya dulu. Apakah sebuah saham ini jebol support atau enggak? Kalau contohnya begini, contoh BBRI. BBRI jelas ya area 5.000 itu kan 5.000 5.100 itu adalah area support ya yang harus ya. dijaga. Tapi dengan adanya outflow yang begitu besar, maka kalau pegang BBRI di harga atas, misalnya di harga 5.300 atau 54 ya kan, dan dengan posisi yang udah berat ya mau nggak mau memang harus reduce kan seperti itu ya kan. Apalagi terjadi bantingan kan seperti itu kan diguyuran seperti itu setiap hari. Nah, jadi makanya harus buang dulu. Tujuannya apa? Kita mencari kalau memang kita melihat bahwa BBRI ini memang layak untuk kita pertahankan ya. Kalau memang ada yang buang barang, sellernya gede ya, maka kita harus ikutan buang. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti penurunan BBRI ini sampai seberapa dalam. Ya kan kita nggak pernah ngerti Iya, iya. sellernya ini akan jualan terus sampai berapa? Apakah sampai 48, 47 ya kan? Nah, seandainya misalnya ada BBRI di bawah ke 48 atau 47, apakah kita udah siap dengan bertahan di BBRI? Misalnya contoh begini, kalau kita punya BBRI di harga 5.300 ya kan, Mm, which is kalau 5.300 ke 47 itu kita punya resiko lebih dari 10%, 15% kira-kira kan ke sana kan. Nah, dengan 15% ini apakah kita siap untuk bertahan di situ? Ya kan? Kalau mm, ada orang-orang yang bilang ya udah kalau nggak saya cut loss berarti kan karena ini BBRI saya nggak mau cut loss nggak apa-apa karena nanti ya soal akan balik ya kalau memang prinsipnya seperti itu berarti kan memiliki ketahanan psikologis yang cukup kuat gitu ya udah nggak apa-apa biarin aja ya kan masing-masing orang punya plan tapi kalau buat teman-teman yang memang nggak terlalu kuat ya kan nggak terlalu kuat dengan dana yang udah terlalu besar juga maka kita reduce misalnya kita mau buang semua atau buang sebagian seperti itu kemudian mm. apa kemudian kita ambil lagi di harga bawah kita mulai menata ulang lagi di harga bawah sampai seberapa perbulan kita lihat secara TA ya kan secara TA seperti itu apakah sellernya udah reda atau belum ya kalau misalnya udah mulai reda ya berarti kita mulai pelan-pelan nih ya pelan-pelan kita baik seperti itu sih jadi saya nggak memiliki patokan harus berapa persen ya tapi Oke. ketika ada jebol jebol support ditambah adanya seller yang terlalu besar maka ya mau nggak mau saya ikut untuk buang seperti itu. Oke, oke. Itu insight yang menarik sih Om Ben, karena di kantor beberapa kali juga lagi pada teriak nih yang megang BBRI. pasti pasti akan teriak nih BBRI ini. Iya, apalagi yang megang big banks gitu ya. Hari ini juga ngeliat tuh rata-rata eh, yang naik malah juga transportasi ya, Om ya. Ya, Transportasi, ada kemudian transportasi juga juga pertambangan. juga juga mining ya. Ya, kembali lagi gitu. Sementara big banks dari kemarin ya lumayan tertekan ya. Mm-mm. Jadi deg-degan. Nah, oke, jadi mungkin yang strategi untuk cut loss itu memang kita kembali lagi ya kepada psikis dan mental kita keep lebih ke arah ini juga nggak sih Om Ben kayak sebenarnya kita tuh melakukan pembelian saham ini tuh kita mau investasi long term atau memang
peruntukannya untuk di trade gitu ya Om ya? Iya, betul, betul sekali. Jadi kalau memang teman-teman memang mau invest untuk long term ya, ketika harga terkoreksi dengan dalam seperti ini ya, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk mulai cicil kan seperti itu kan. Cuman ketika investasi untuk long term jelas kan teman-teman berarti memiliki ketahanan yang cukup kuat kan seperti itu. Oke, oke. Kalau gitu kita langsung aja nih Om. Ini netizen udah mulai banyak yang nulis pertanyaan-pertanyaan dan ke arah-arah emiten-emiten. Ini mungkin sebelum ke emiten itu kita bahas market hari ini. Tapi jangan khawatir, my friends, boleh taruh aja pertanyaannya. Nanti akan Om Ben balas ya di sesi-sesi terakhir. Oke, ngomongin market hari ini. Sebenarnya akhir-akhir ini lumayan naik turun ya Om Ben ya. Kita sempat di pertengahan bulan IHSG all time high, kemudian rally terus, tapi tiba-tiba nanti juga ada BI cut rate, terus the Fed juga ikutan gitu. Sempat ada momen euforianya lah dari investor, tapi tiba-tiba dengan adanya PBOC, kebijakan PBOC stimulus baru, kok tiba-tiba tertekan semua gitu ya Om Ben ya. Gimana nih pendapatnya Om Ben pandangan ini? Sebenarnya kita sebagai investor dan dari sudut pandang investor dulu lah, apakah kita bisa senang-senang karena ini saatnya kita beli banyak nih, kita mulai masuk, semuanya lagi diskon gitu kan, kita masuk, atau sebenarnya kita harus waspada nih untuk ke beberapa bulan ke depan? Kalau saya lihat memang secara tren dari IHSG itu memang udah ketinggian ya. IHSG ketinggian dengan IHSG yang ketinggian seperti itu, maka menurut saya potensi untuk dapat profit jelas jelas lebih lebih tidak menarik ya, tidak menarik dan itu yang dirasakan juga oleh big player atau asing ya, investor asing di dalam IHSG kita. Kenapa? Karena IHSG kita ini terlalu all time high terus ya kan. Jadi upside-nya ke atas mungkin udah dirasa udah cukup terlalu mahal. Nah, ditambah dengan adanya stimulus dari Cina, ya. Dan kita harus mengerti teman-teman bahwa indeks dari Hong Kong atau Hang Seng itu masih terkoreksi minus 50% dari zaman pandemi. Artinya apa? Artinya dibandingkan dengan indeks-indeks yang lain ya di Asia ini ya kan, Indonesia, Singapura dan lain sebagainya, Hang Seng dan Cina ini memiliki apa ya daya beli daya tarik yang lebih besar karena apa? Karena jelas karena harganya masih terkoreksi minus 50% daripada di zaman pandemi. Itu yang menyebabkan dengan adanya stimulus ini membuat mereka ini lebih menarik daripada indeks kita. Makanya kalau teman-teman perhatikan kenapa sih tiba-tiba outflow asing begitu besar? Ya jelas karena di sana lebih menarik, ya kan? Kalau misalnya kita memiliki investasi ya, dan kita udah memegang dalam jangka panjang ya di sebuah saham ya saham A ya udah naik misalnya 100%. Kemudian kalian melihat nih untuk kedepannya akan ada sentimen yang baik untuk sektor atau saham tersebut ya kan walaupun sahamnya masih merah. Yang kalian lakukan pasti kalian akan melakukan taking profit dan memindahkan saham tersebut ya switching ya kan. Nah ini yang sama dilakukan oleh investor asing. Ya mereka switching sementara. Nah kalau dibilang apakah indeks dalam posisi berbahaya atau enggak, saya masih belum melihat adanya bahaya. Karena apa? Secara tren juga masih uptrend. Ya, bahkan IHSG kita ini menurut saya kalau turun sampai 7.300-an masih oke. Dan itu masih wajar sekali. Which is kalau memang turun sampai 7.300 adalah potensi untuk kita bisa menikmati di harga bawah dan dapat reboundnya ke atas lagi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, makanya teman-teman saya tadi bilang, kenapa saya cut? Ya jelas karena kalau kita punya average di area atas yang terlalu tinggi, ya kita cut dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita ambil di harga bawah. Ya, dan untuk penurunan dengan adanya outflow yang sedemikian besar, ya kan, menurut saya hampir mustahil tiba-tiba terjadi V-shape recovery, ya, hampir mustahil. Pasti akan ada prosesnya ke sana, ya kan. Tapi yang menarik adalah akhir sesi tadi terjadi bantingan di akhir bulan ya, yang termasuk itu termasuk di balancing, di mana semua saham perbankan rata-rata ya BBRI, yang tadi saya BBRI, BMRI dan BBCA itu closing di low, harga terendah, ya kan. Nah, dengan adanya bantingan gap down seperti itu ya, ada potensi besok kita akan sedikit bernapas ya karena akan ada gap up. Dengan adanya gap up sedikit ya, misalnya kita lihat dari semua saham perbankan, nggak usah semua perbankan deh, BBC aja di gap up, maka ya kita akan hijau. Ya, dan ini akan sedikit meredakan apa ya kepanikan dari trader-trader yang ada ya, dan ini bisa kita manfaatkan untuk momentumnya. Tapi jelas ini bukan jangka panjang. Jadi kalau teman-teman bisa melihat BBRI yang hari ini 4950 mungkin besok turun sedikit ke 4930, 4920 kemudian rebound ke 5000, itu adalah hal yang wajar banget teman-teman. Karena apa? Itulah dinamika market ya kan. Tapi
kenaikannya ini kalau nggak bisa lewat dari 5.100 ya kan, dan nggak bisa bertahan di sana, maka ada potensi untuk koreksi lebih dalam lagi, jelas seperti itu. Nah makanya kita harus siapin atur cash flow kita. Dan saya kemarin udah bilang sama beberapa teman di komunitas saya juga, saya udah bilang reduce barang terutama di saham-saham yang pemberat dari indeks kita. Karena apa ya, pasti akan dihajar ke bawah seperti itu. Reduce-nya bisa tergantung ya, bisa semuanya, bisa juga setengah dari portofolio. Berarti ini teman-teman Mayfans yang megang big banks mungkin bisa mengikuti saran dari Om Ben. Nah, kalau misalnya megang brand nih, Om Ben, dari beberapa hari kemarin kan memang brand salah satu ini ya, pemberat lah ya, pemberat pun dan juga penaik gitu. IHSG juga lately lumayan bergantung lah pada saham Bapak Prajogo ini gitu. Nah, menurut Om Ben gimana prospeknya? Kalau kita lihat dari brand ya, dengan penurunan seperti ini, seandainya besok terjadi ada rebound dari brand juga, tapi brand nggak bisa lolos di atas 69, 6.900, maka saya melihat brand ini ada potensi koreksi lagi, ya. Karena dari buyer dan seller pun hari ini saya lihat brand ini yang jual adalah BK ya, kita ngerti kayaknya asing ini BK, LG, sama AK ya, yang beli ini YP, XL, dan AZ, which is kebanyakan kayaknya ini investor retail ya, kebanyakan seperti itu. Nah, dengan adanya buangan yang sedemikian besar ya, maka ketika brand ini nggak bisa di atas 69, itu sedikit kurang bagus menurut saya ya, kurang bagus. Sedangkan area 6.500 adalah area yang memang harus dijaga. Nah, seandainya memang brand ini tekanan jualnya mereda dan sideways di harga 65, maka ini menjadi menarik lagi. Tapi jika tekanannya gede lagi ya, tekanan jualnya setiap hari, ya mungkin AKBK kita ngerti ya, AKBK ini jualan terus ya secara masif, maka nggak menutup kemungkinan brand ini akan bisa kembali ke harga 6 ribuan. Ya, kalau teman-teman bilang kan average-nya Pak Prajogo itu di 6.500. Nah, yang mesti diketahui adalah teman-teman harus ngerti bahwa ketika kemarin brand naik ke atas ya kan, ada broker DP yang melakukan reduce barang dengan jumlah yang sangat besar sekali sampai triliunan rupiah ya kan. Dan saya nggak ngerti ini barang siapa, tapi yang punya barang seperti itu siapa lagi kan, seperti itu kan, kita bisa menilainya kan seperti itu, yang punya barang itu siapa lagi. Nah ketika mereka melakukan taking profit dan memang melihat tekanan jual dari brand ini masih sangat besar sekali, kenapa nggak dibiarin aja untuk harganya disero dengan harga yang lebih murah. Logikanya kan seperti itu ya. Kita nggak ngerti apa yang terjadi ya. Tapi secara TA yang saya lihat kalau 69 nggak bisa lewat ya, kemudian 65 jebol, itu adalah sinyal yang sangat kurang baik untuk brandnya seperti itu. Oke. Sebenarnya di sini mungkin banyak nih yang tadi ngomongin brand semua gitu ya. Tapi kita bahas mungkin ke arah sektor dulu kali ya. Kita balik lagi ke general lagi nih Om Ben. Dan kembali lagi kepada sentimen dari TBOC gitu ya. Kedepannya nih kira-kira sektor apa yang menurut Om Ben akan diuntungkan nih dari sentimen-sentimen yang ada dalam luar negeri dan maupun juga nantinya nih. Kita kan mulai ada transisi power juga ya Om Ben ya, perubahan presiden gitu. Sektor apa yang kira-kira menurut Om Ben patut dipantau? Kalau dengan adanya outflow dari banking, biasanya yang menjadi penyeimbang itu adalah sektor dari mining ya. Apalagi kita ngerti dengan sentimen dari China itu ya, dengan adanya ekonomi Cina yang sangat bergerak dengan baik, kemudian ditambah ini akan memasuki musim dingin, maka konsumsi batu bara akan cukup bagus ya kan. Dengan adanya ekonomi yang berjalan kembali, maka penggunaan listrik juga gede, maka batu bara menjadi sektor yang sangat menarik sekali. Ditambah kalau teman-teman perhatikan, memang hampir dari semua saham batu bara ini trennya masih naik ya, masih naik, walaupun memang hari ini banyak terjadi koreksi ya, tapi ini menurut saya lihat bukan sebuah koreksi yang membahayakan ya, tapi adalah kesempatan untuk beli, menurut saya seperti itu. I see. Kalau misalnya untuk properti sendiri Om Ben, kira-kira gimana? Karena kemarin sempat ada live bersama Andri Hakim gitu. Arahnya sih melihatnya ke arah mungkin yang jadi peluang juga bisa jadi properti dan pun juga pertambangan. Gimana, Om Ben? Iya. Properti menarik, cuman yang kita harus ngerti adalah properti ini rata-rata udah kena resist semua ya. Udah kena resist. Kita ngerti bahwa SMRA ini juga di area resist, contohnya ya, di area 715-an sampai 730 itu juga resist ya. Dan hampir semua sepertinya saham-saham properti ini kena resist semua ya. CTRA juga area resist juga. Nah, makanya
kalau teman-teman perhatikan ya dengan adanya di area resist tersebut, ketika marketnya juga berbalik arah seperti hari ini, maka nggak ada lain, nggak ada bukan, ya pasti akan melakukan taking profit semuanya kan, seperti itu kan, mengamankan cash semuanya lah. Makanya secara sampai akhir tahun, menurut saya properti masih menarik, cuman yang perlu diperhatikan adalah jangan beli di pucuk aja ya, kita harus cari koreksi-koreksinya ya, ketika dia menguji support kembali, kemudian ada yang akumulasi balik lah, kita mulai entry lagi di sana ya, seperti itu. Ngomongin pucuk juga mungkin banyak yang nulis pani, pani, pani gitu ya. Ya, Itu ya udah PAN ini cukup, udah di pucuk menurut saya. PAN iya ini udah udah cukup di tinggi pucuk. banget ya. Heeh. Ya, sebenarnya kan kalau Kemarin juga sih. Heeh. diomong PAN ini cukup tinggi enggak juga. Cuman secara targetnya ya, target HTF-nya PAN ini yang saya udah kemarin tulis di 12.000 atau 11 di 11.900 itu memang udah kena dulu ya, makanya ya wajar kalau banyak melakukan aksi taking profit. Nah, cuman kalau ketika misalnya PAN ini kuat di harga 10.900 ya kan, Hmm, dan sideways di sana dan bertahan, maka ya ini peluang untuk buy lagi kan, seperti itu kan. I see. Berarti kalau kita kembali nih ke judul kita bullish market gitu. Ini sudah saatnya para investor retail untuk atau trader gitu untuk go in beli sekarang atau kita wait and see. Kalau kita lihat tergantung dari sahamnya dan sektoralnya tadi ya. Seperti saya bilang ya, ketika kalian punya banking, maka ya ini bukan time to buy, ya kan? Ini adalah time to reduce, seperti itu kan? Karena memang uh, harganya udah terkoreksi dengan tajam, seperti itu, ditambah jualannya yang cukup besar, ya kan? Nah, Hmm, kalau memang yang saya bilang time to buy apa? Ya time to buy misal ya, saya tadi bilang ada sektoral batu bara. Dari semua sektor batu bara seperti PTBA, Adaro, ya kan, kemudian ada juga Toba, ada Indi. ya. Nah, kalian cari di mana yang memang semuanya memang bergerak uptrend nih sekarang. Nah, sekarang ketika mereka menguji support seperti ini ya, makanya sekarang adalah time to buy-nya, ya kan, seperti itu. Oke. Berarti memang kalau misalnya kita mau time to buy ya sekarang mumpung lagi ke depannya akan lebih bagus ya, kita belinya sektornya yang di batu bara, kemudian juga mungkin di transportasi. Mungkin untuk yang big banks ini mereka bisa melakukan cut loss itu ya Om Ben ya. Reduce perlahan-lahan and then Bukan menunggu melakukan cut atau loss gimana? ya. Jadi teman-teman jangan salah ya. Jadi tergantung posisi kalian. Ya, tergantung posisi kalian, averaging kalian berapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua Hmm, adalah kalian udah masuk berapa banyak daripada porsi yang kalian tentukan. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kalian memang udah terasa berat di sana, kegedean porsinya dan average atas, maka harus reduce. Ya, tujuannya apa ya? Kita amanin aja supaya average kita bisa di average yang bagus. Tapi oke. beda ceritanya ketika misalnya kalian punya BBRI di harga 4.600 ya kan, dan sekarang masih 4.950, menurut saya ya nggak perlu khawatir banget ya. Justru kalau kalian masih punya cash lagi, bisa melakukan area-area, cari area untuk apa, averaging up kan, seperti itu. Oke oke oke. Berarti My Friends bisa nih dipantau juga untuk mungkin download Maybank Trade ID terus list saham-saham atau sektor yang tadi sudah disebutin sama Om Ben ya Om. Oke, udah mulai banyak banget ya Om Ben yang mau nanya-nanya. Kita mau mulai masuk ke Q&A atau masih mau ngobrol-ngobrol lagi nih Om Bebas, kira-kira. bebas atur aja. Tapi Om Ben mau nanya juga sih Om, lebih ke pada konflik ini sih, konflik Timur Tengah gitu. Kira-kira menurut Om Ben dengan konflik Timur Tengah yang memanas, eh, apakah itu akan berdampak gitu pada contohnya sektor pertambangan perminyakan gitu ya, oil and gas gitu. Apakah itu akan ada perubahan yang signifikan atau justru malah kita bisa eh, ber mengantisipasi lah gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada konflik, ini kan yang jadi masalah kan, ini kemarin kita ngerti ya, ada salah satu pemimpin Hizbullah yang memang terbunuh ya oleh tentara Iya, Israel kan, seperti betul. itu kan. Tapi ini tidak terlalu ngefek dengan pergerakan gold. Kalau teman-teman memperhatikan komoditas gold hari ini sangat tidak ngefek sekali. Gold cenderung koreksi. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan juga, mereka juga melakukan aksi taking profit di gold. Tujuannya apa? Karena gold udah rally, udah rally cukup tinggi ya, udah sampai Betul. terakhir kalau nggak salah 2.700, 2.600 something kan, seperti itu, sampai 2.680 kalau nggak salah. Sekarang terakhir saya tadi lihat sebelum live ada di 2.641 ya kan. Artinya ada koreksi. Kenapa ada koreksi? Jelas karena
dirasa memang udah rally. Dan jangan lupa ada stimulus Cina, ada pasar Cina yang lebih menarik daripada yang udah rally ini. Makanya akan ada aksi taking profit. Dan makanya kalau kalian lihat, jangan heran kalau gold seminggu ini akan mengalami koreksi ya, akan mengalami koreksi dulu mungkin ke 2.600 dulu seperti itu. Kemudian kalau memang sudah mereda semua sellernya baru akan bergerak naik. Ingat trennya masih naik ya kan. Tapi dalam tren naik ini jelas pasti akan ada yang namanya koreksi-koreksi untuk penyeimbang kan seperti itu. Jadi menurut saya kenapa sih tidak ngefek banget ya kan? Jelas karena apa? Karena udah rally satu gold udah rally ya. Kemudian ditambah ada stimulus Cina yang membuat Cina lebih seksi daripada komoditas yang lain ya kan? Karena komoditas udah naik semua kan, rata-rata kan begitu kan. Jadi ada aksi taking profit seperti itu ya. Kalau kita lihat oil juga nggak terlalu bergejolak ya kan? Karena apa? Mungkin juga kalau saya lihat mereka juga udah mengalami kejenuhan dengan yang namanya perang ya kan, karena perang ini kan udah terjadi cukup lama ya, dan nggak ada ujungnya ya, ini damai kemudian perang lagi ya, dan itu menurut saya udah nggak direspon berlebihan oleh market ya kan, oleh market nggak direspon berlebihan, justru mereka melihat adalah market di China ini menarik, maka kita akan taking profit ya di komoditas juga, saya akan memindahkan dana saya ke China ya. Dan kalau memang investor yang punya big fund itu melakukan taking profit, jelas harganya juga akan terkoreksi ya kan, karena mereka juga berbondong-bondong untuk pindah dulu untuk sementara seperti itu. Kalau dari Om Ben sendiri, kira-kira sampai kapan nih capital outflow ini terjadi dengan akankah ada titik jenuh dan mereka akan kembali lagi, atau mungkin dari Om Ben sendiri berpikir kayaknya kira-kira nih marketnya tuh harus ada sentimen baru atau misal kebijakan baru yang akhirnya mengembalikan capital flow dari asing gitu. Kalau saya lihat sih untuk kalau kita bilang ya selling pressure-nya sampai kapan, menurut saya semingguan ini akan terjadi selling pressure yang masih cukup kencang ya. Seminggu ini masih cukup kencang. Nah, nanti kita mulai minggu depan kita baru mulai melihat ini setelah sellernya ini udah pada melakukan aksi taking profit ya, yang terjadi apa? Karena begini teman-teman harus tahu, kalau mereka misalnya ya investor asing melakukan taking profit terus, mereka juga akan melihat bahwa harga akan tertekan ke bawah. Sehingga apa? Sehingga mereka juga jualannya di harga murah. Nah, itu yang membuat mungkin mereka merasa udah cukup lah ya, saya cukup jualan dulu. Nah, ketika sellernya udah berhenti ya, dan dirasa IHSG kita ini misalnya perbankan udah koreksi nih, misalnya BBRI dari 5.400 udah koreksi, misal contoh udah ke 48 atau 49, dan dirasa ini adalah cukup menarik, maka ada mungkin institusi yang beli, mungkin ada big fund yang beli, dan itu akan membuat harganya bisa terkerek naik lagi kan seperti itu. Karena apa? Karena udah nggak ada sellernya lagi ya, sellernya udah cukup selesai jualan, maka harga bisa bergerak naik lagi. Nah, ini yang kita nantikan momentumnya, yang kita sebut dengan namanya technical rebound ya kan. Nah, ini yang kita bisa manfaatin ya kan, karena setiap penurunan juga tidak akan turun terus, pasti akan ada reboundnya dulu ya. Tapi reboundnya ini sementara atau reboundnya ini cukup kuat, nah kita yang belum ngerti ya, kita harus melihat ke depannya bagaimana ya. Kalau ngomong apakah sentimen yang cukup bagus buat IHSG kita, saya rasa sana lebih menarik ya. China kita mau ada sentimen apapun juga kita akan kalah tarik ya, akan kalah daya tarik, ini kan seperti itu. Sana itu ada cewek seksi nih, sangat seksi, dan ini harganya juga masih murah banget ya, saham-saham indeksnya masih murah banget. Maka ya kalau kita lihat ya sudah ya, kita harus bisa menyadari hal itu gitu. Kira-kira akan terjadi Santa Claus rally nggak nih Om? Kita udah mulai masuk ke bulan Oktober besok. Ya Oktober, November, Desember lah. Biasanya kan rata-rata semuanya harusnya portofolio hijau-hijau dong ya, pada mulai window dressing nih. Iya, biasanya sih, makanya saya bilang kita lihat seminggu ini ke depan. Kalau seminggu ini udah mereda, maka Oktober ini akan sedikit lebih ceria. Apalagi kalau IHSG kita ini cepat-cepat ke harga 73 ya. Which is di situ memang itu harga supportnya ya, harga supportnya secara tren, secara MA200 itu ada supportnya di sana ya, dan itu bisa kita kalau bisa kita bisa mendapatkan saham-saham dengan ketika IHSG di 73, saya rasa kita akan bisa mendapatkan profit ya untuk akhir tahun ini ya, untuk akhir tahun ini. Makanya saya tadi bilang jangan lupa kita cut dulu di atas, untuk apa? Untuk kita menyiapkan cash untuk beli di bawah seperti itu. Nah, tapi bottomnya yang ini yang kita nggak pernah ngerti ya. Jadi menurut saya adalah cara terbaik adalah kita cicil beli aja ya, cicil beli aja sesuai dengan plan kita ya. Kita cukup bersabar aja ya. Dan yang harus diperhatikan adalah bulan November. Biasanya November ini kan ada sedikit koreksi-koreksi sebelum nanti Desember. Nah, cuman ya kita
nggak ngerti ya dengan adanya akhir tahun ini apakah ini terjadi Santa Claus Rally yang long run dari IHSG 73 sampai all time high lagi Hmm. atau mungkin akan tersendat di November dulu yang kita belum ngerti. Tapi apapun itu kita harus siap untuk merespon dengan baik dengan market ya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya seharusnya ya kita sebagai trader dan investor juga saat ini ya, yang penting kita kumpulin dulu lah ya, Om Ben ya amunisi-amunisinya kali aja marketnya berubah atau apa, kita pivotnya cepat gitu. Tindakan apa yang harus kita ambil, kita udah tahu dan udah punya peluru-pelurunya. Jadi kita tidak lose that momentum lah dari masing-masing sen- sentimen yang terjadi lah gitu. Iya, betul. Oke, mungkin sudah di 7.30 saatnya kita bongkar nih Om pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman My Friends. Sebenarnya tadi udah banyak banget yang bahas Toba. Dan sesuai dengan janji kali ya, kita menyampaikan kira-kira nih dari Om Ben sendiri, prospeknya Toba itu seperti apa? Kalau saya ngomong toba untuk jangka panjang ya, itu masih menarik. Ya, masih menarik sekali. Tapi ingat ya kan, ini jangka panjang. Artinya apa? Artinya toba ini udah rally dari kalau nggak salah harga bawah ya, Hmm. dari harga 240 dan tertinggi adalah tadi harga 735. Sedangkan kalau saya lihat dari TA-nya, ya pattern-nya toba tadi udah kena target di 730 ya. Jadi 730 udah kena target tobanya dan sekarang koreksi. Nah, Ya. selama toba bisa bertahan di atas 600, maka menurut saya ya nggak ada masalah dengan saham ini karena kan kemarin breakoutnya di harga 600 tuh ya kan, breakout dengan volume dengan bagus ya kan, cuman hari ini muncul seller ya, muncul seller seperti itu ya, kita kita ngerti. Kalau kita tarik dari 2 hari ke belakang aja dari tanggal 26 27, average-nya yang beli adalah AK itu punya average di 620-an ya, Hmm. berarti kalau memang toba di harga 600 620 ya saya rasa adalah bisalah kita beli di sana lah ya, kita dekat-dekat average-nya big player di sana kan not bad juga kan, seperti itu ditambah dengan TA-nya kalau selama di atas 600 saya rasa cukup oke seperti itu. Oke, berarti kalau kita masuk di 640 ya hari ini, masih aman lah ya, Om ya? Tergantung. Tergantung kalau kalau 640 kalian all in dibawa ke 600 kuat nggak nahannya kan, itu aja kan. Karena kita kan nggak pernah ngerti ya market ini. Jadi gini, kalau sebuah saham memang mau rebound nih, apalagi hari ini close di 640 ya, Hmm. di 640 di harga terendah seperti itu ya kan, dengan volume yang cukup besar, broksumnya juga rata-rata jualan ya, BK, BBI, NAK, TP, AI ya, rata-rata yang jualan adalah broker-broker yang cukup punya power power untuk tekanan jual yang cukup tinggi yang Ya. seperti itu kan, broker, bukan rata-rata bukan broker retail seperti itu, sedangkan yang beli adalah CC, XL, XA, SQ, dan XC ya kan. Nah, dari situ kalau memang misalnya besok tiba-tiba Toba turun dulu ke bawah, apakah kalian panik atau enggak kan? Pertanyaan itu kan. Kalau kalian ngerti TA-nya di 600 itu adalah harga harga supportnya kan seperti itu kan. Tapi misalnya ya dibawa dengan tekanan jual yang Hmm. misalnya ya, misalnya nggak pernah ngerti apa yang terjadi, misalnya dibawa ke 585, apakah kalian punya ketahanan? Kan gitu aja sebenarnya. Oke, jadi gitu ya soal Toba ya. My friends, berarti utang Om Ben sudah tersampaikan dan aku juga sudah menjadi jembatan ya Om Ben ya untuk membahas Iya. tentang Toba. Ini beberapa ada yang ngomongin tentang brand. Kalian pasti masuknya telat. Karena tadi sudah dibahas tentang brand sama Om Ben. Nggak ada pengulangan berarti ya Om Ben ya. Kita nggak bahas brand lagi ya abis ini. Iya, next next yang lain aja. Oke, kita bahas ADMR deh Om Ben. Kan dari tadi kita ngomongin tentang pertambangan terus ya. Coba kita lanjut ke ADMR. Gimana menurut Om Ben prospeknya? ADMR ini kalau kita lihat ya teman-teman, hari ini koreksi ya, koreksi cuman bayarnya lumayan seperti itu ya. Resisnya tadi memang hampir kena resis ya. Daerah 1550 itu adalah resis ya kan. Sedangkan sekarang di 1450. Nah, maka kalau saya lihat ADMR ini selama memang kuat di atas 1410-an ya sampai 1420 ya, itu adalah area beli kita lagi ya, area beli kita lagi seperti itu. Jadi masih oke, ADMR masih oke, so far so good lah ini ya. Cuman Hmm. ya kita ngerti hari ini adalah hari panic selling ya seperti itu ya, hari taking profit dan di akhir bulan juga ya, maka ya wajar ada tekanan jual yang sebegitu hebat di semua saham rata-rata ya, termasuk ADMR ini ya. I see. Oke, oke.
Kalau nggak salah tuh pernah ada ini deh, Om Ben, correct me if I'm wrong ya Om. Mm-mm. Adaro sendiri tuh kalau nggak salah juga akan berfokus kepada renewable energy. Nah, Ya, betul. kira-kira itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendongkrak lagi nggak ya, bisa membuat sahamnya jadi naik lagi, ataupun misalnya tuh jadi kayak salah satu apa ya, head to head lah sama brand gitu. Kalau saya melihat sih sebenarnya kita nggak ngerti apakah prospek kedepannya itu bagaimana. Cuman memang Hmm, secara overall itu tetap bagus ya, tetap bagus. Adaro tetap bagus, secara TA juga tetap bagus. Cuman kan memang kemarin udah mencapai hampir di harga 3.900 ya, makanya hari ini koreksi juga ya. Dan buat saya pribadi sih untuk Adaro kalau dikasih di harga sekitar 37 ya, 37 36 ya boleh aja kita kita beli lagi di situ. Karena menurut saya untuk kedepannya saya rasa Adaro ini masih cukup oke ya, masih cukup oke untuk Adaro ini. hmm, oke oke. Noted. Terima kasih ya Om Ben. Itu sebenarnya ada kepentingan pribadi di situ. Nyangkut, nyangkut atau enggak nih? Belum, tapi karena kemarin ya mencoba masih masih megang so far sih masih perbankan ya Om, dan belum menyentuh big banks tersebut. Jadi masih hijau. Tapi melihat prospeknya tadi ngomongin ke arah sana semua, jadi kayaknya menarik juga nih kalau masuk. Iya, iya, iya. Adaro menarik lah, Adaro menarik. Cuman ini tipikal saham yang untuk apa ya? Sahamnya nggak terlalu kenceng ya, kecuali memang ada gap up yang kemarin yang ada sentimen itu, Hmm, yang clean energy aja itu ya, ya. di hari apa di tanggal 12 aja. Sisanya kan Adaro kan memang slow and steady ya. Paling ya naik ya 2%, 3%, 4% seperti itu. Slowly but sure lah ya Om ya. Ya, betul. Soalnya kebetulan nih aku sendiri belum memiliki mental dan psikis seperti Om Ben, jadi mungkin melihat itu turun sedikit aja mungkin udah deg-degannya setengah mampus kali. Jangan diliatin terus. Nanti sahamnya baper. Aduh, mending ngeliatin portofolio lah, Om, daripada yang lain gitu kan. Kali aja ada yang menarik kita bisa langsung beli. Kita bahas juga soal saham favorit netizen lah ya. Em, Oh, mungkin sebelum ke saham favorit netizen, my friends, kalau misalnya my friends sering nonton Tiger Insight, sebenarnya dari technical chartis kita, Pak Satriawan itu juga sampai beberapa kali sudah merekomendasikan saham-saham di komoditas. Jadi kalau my friends pengen lihat ke rekomendasi dari analisis kami, boleh lihat di Tiger Insight ya. Oke, lanjut lagi untuk bahas saham favorit netizen Om Ben. Tidak lain, yaitu yang ijo-ijo itu loh Om. Ijo-ijo berkeliaran, depannya G, belakangnya Oto. Oh, ya ini saham sejuta umat ya, Goto ya. Bentar, saya liatin Goto dulu. Sebenarnya harusnya saya masuk di angka kemarin masih 61, tapi entah mengapa Mulai kok galau saya ya. masuknya iya ngantri, saya ngantri terus nggak dapet di 61 Kalau gitu. Gimana nih 61 Om? masih cukup oke harusnya sih. Ya, masih cukup oke sebenarnya untuk Goto ini ya. Selama punya punya barang dia di average dekat 60-an ya. Kalau dekat 60-an tuh oke lah, ya kan. Ya, Goto ini paling uji-uji sampai 64 lah, 64, 63 nih harusnya bisa bisa mantul lagi sih. Harusnya udah mulai kelar nih sellernya, karena kalau kita lihat dari tarikan dari tanggal 10 ya, 10 sampai tanggal 27 Hmm. kemarin itu, sebentar saya lihat itu. Ya, itu average-nya mereka rata-rata memang di 61 63 ya, 61 63 ada. Hari ini sampai kemarin RF tuh masih punya 124 miliar di average 63, dan hari ini RF udah jualan ya. RF udah jualan 114 miliar di 67 ya. Jadi ada aksi taking profit dari RF ya. Jadi mereka karena punya di average 63 maka mereka reduce ya, dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang punya barang banyak adalah masih ada KI, PD dan RX ya, dan MG yang average-nya 61 sampai 63. Makanya confirm ya di harga itu akan ada tahanan ya, karena memang Hmm. average rata-rata di sana semua penggerak harganya seperti itu. Tapi kalau dari Om Ben sendiri, sebenarnya Om Ben itu tim yang melihat kan ada orang beberapa mazhab ya yang bilang Goto ini tidak worth buying gitu. Ada juga yang melihat bahwa sebenarnya secara prospek Goto merupakan salah satu perusahaan
perusahaan gitu atau emiten yang mungkin in the long run dia akan bagus gitu. Mungkin bisa menyentuh pada saat dia IPO lagi atau gimana gitu. Tapi Om Ben sendiri nih, masuk ke mazhab yang mana nih? Pro Goto atau kontra Goto? Eh, kalau saya komentar ini dulu. Kalau untuk balik di harga IPO, saya rasa cukup berat ya, cukup berat banget. Karena barangnya udah terlalu banyak di publik ya, ya. Dan Goto adalah salah satu ini apa barang yang memang investornya paling banyak seperti itu kan. Ya. Dan memang rata-rata juga banyak yang nyangkut di harga atas. Artinya Goto ini kalau misalnya bisa, saya lihat secara TA aja secara bertahap ya. Kalau memang Goto ini bisa bertahan di harga 66 ya 666 768 dan kuat di area sana, maka membuka peluang untuk menguji ke arah 7374 dulu, dan itu harus selangkah demi selangkah. Nah, saya bukan tipikal orang yang membeli sebuah saham ini berdasarkan saya pegang karena ini fundamentalnya seperti itu. Saya bukan bukan investor yang seperti itu ya kan. Jadi saya nggak bisa mengomentari, cuman kalau kita bilang dari secara fundamentalnya ya, dari secara fundamentalnya ini ya sebenarnya perusahaan seperti teknologi apalagi Goto ini uh, lumayan lah ya, lumayan nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bisa dibilang apa ya terlalu ini bakal saham yang bakal beggar banget itu menurut saya enggak sih seperti itu ya. Cuman ya sekali lagi saya lebih melihat secara bertahap aja ya, bertahap aja ya. Jadi kalau Goto memang kuat di 63 ya, dia akan menguji 68, kuat di 68 dia akan uji 73, dah gitu aja. Oke, oke, oke. Soalnya aku sendiri juga kata gue tuh jadi sebuah saham yang nice to have lah ya Om Ben ya di portofolio. Saham-saham yang mungkin kalau kita amunisinya lagi nggak banyak gitu kan, kayak bolehlah beli gue tuh berapa lot gitu. Ya, ya. Ya, cuman kalau kalau beli Goto tuh duit kita rasanya kayak receh banget ya, karena ini lotnya gede-gede ya. Kita lihat bitnya aja sampai 5 juta lot, sedangkan kita paling beli berapa? 100, 1000, 10.000, rasanya ini kok receh banget. Sebenarnya lebih kayak ngebuang ini aja sih, buang receh gitu ya Om ya. Kalau misalnya ngelihat kita, wah di RDN masih ada segini, beli apa lagi ya? Tapi belum ada peluru ini, goto aja deh. Ya karena mungkin Goto cukup murah juga ya. Jadi Betul, misalnya kita punya uang yang cukup terbatas, beli Goto kan masih bisa dapat ya dibandingkan kita beli saham-saham yang kayak PTBA yang ribuan seperti itu. betul. Nah, ngomongin soal saham Goto ya harganya saham receh lah ya Om. Ini iklan sedikit buat teman-teman May Friends yang baru mau mulai berinvestasi. Kalian bisa download Maybank Trade ID dan kita tuh sekarang lagi ada promo nih Om. Jadi kita ibaratnya ngasih modal lah. Kita kasih modal kepada teman-teman yang baru mau mulai investasi dengan kode referral Maybank Cuan, kalian bisa dapat cashback 100.000 di RDN. Tier dan Maybank ya, May Friends. Jadi kalian bisa tuh beli Goto dengan modal dari Maybank Sekuritas 100.000. Jadi May Friends boleh di-download loh. Oke, kita lanjut lagi membahas pertanyaan. Ini kali ini mau aku atau Om Ben nih yang memilih pertanyaan dari May Friends? Nggak mau aja nggak apa-apa. Oke, siap. Nah ini dari Nero underscore N214 deh. Untuk bulan Oktober, apakah Halloween Effect mempengaruhi penurunan IHSG? Melihat IHSG hari ini koreksi. Menurut saya Halloween-nya udah mulai. Halloween-nya udah datang lebih awal ya. Halloween-nya udah datang lebih awal seperti itu. Jadi dengan adanya aksi taking profit yang segitu gede, menurut saya itu cukup mengkhawatirkan buat yang punya average atas sih seperti itu. Cuman yang buat yang masih punya cash adalah time to buy kan seperti itu kan saya tadi jelasin. Jadi kalau ngomong Halloween efeknya bagaimana ya ini udah mulai lah, udah mulai seperti itu. Sudah memang ngeri-ngeri sedap ya, kayak film ya Om. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi dari Melta Elnando. Gimana caranya Om Ben screening saham? Nah ini juga penasaran nih Om, gimana sih cara Om Ben screening suatu saham yang kira-kira nanti akan jadi prospek ataupun Om Ben juga menentukan ini kayaknya nih secara fundamental kurang strong nih. Saya jadi gini, saya tidak pernah screening saham secara fundamental ya, dalam arti pilihan saya selalu apakah saham ini memiliki tren yang jelas ya kan, apakah saham ini memiliki resiko yang cukup rendah ya, kemudian apakah saham ini ada inflow atau outflow-nya ya.
Jadi kalau memang sahamnya ada inflow-nya seperti itu ya, maka saya akan memilih untuk beli. Contoh nih, ini contoh sekali lagi ini Oke. contoh dan ini bukan bukan stock pick ya, ini bukan stock pick tapi teman-teman mungkin bisa bisa pelajari aja. Saya tadi sore itu bilang sama beberapa grup saya ya, termasuk di PPC dan beberapa teman juga bahwa memang saya melihat bahwa PTRO ini menarik ya PTRO ya. Kenapa kenapa menarik ya ini sebagai studi kasus aja ya. Yang pertama adalah bahwa PTRO ini ketika kemarin dibanting dari harga di tanggal 26 ya, 26 ini dia dibanting ya dari harga 14.900-an ya, kemudian turun-turunnya cukup deras banget ya, sampai sempat menyentuh 13.600 ya, seperti itu. Kemudian ke tanggal 27 juga masih dibanting dan closing di harga 13.400-an. Nah, cuman yang menarik adalah ketika bantingan kedua ya, di tanggal 27 ya, tanggal 27 itu ya saya lihat bahwa PTRO ini apa ya ada buyer yang menurut saya cukup menarik ya cukup oke bayarnya ya di cover oleh BK kalau nggak salah waktu itu saya coba saya lihat dulu ya di cover oleh broker BK ya dan memang tekanan jualnya juga saya lihat sellernya udah cukup mereda ya udah cukup reda ya screen saya hilang. Nah, ini PTRO di tanggal Hmm. 27 itu di hari Jumat ya. Itu BK itu cover di bawah ya. Cover di bawah BKRF ya kan seperti itu. Sellernya mostly PD, CC, YP, CP, EP ya. Dan di situ saya udah mulai tertarik sama PTRO sebenarnya. Cuman saya memang belum belum Oh. yakin untuk masuk ya. Belum yakin untuk masuk. Tapi di hari ini ya, di hari ini ketika hampir semua sahamnya Pak Prajogo itu merah, PTRO itu malah plus 4%. Ya, itu menurut saya ada sesuatu anomali aja, ya. Anomali dan itu membuat saya bertanya-tanya, ini siapa bayarnya ini? Kenapa saham ini bisa berbeda sendiri? IHSG merah ya, merah dalam ya. Tapi PTRO ini sempat tadi turun ke 13.700-an, 13.800 di cover balik ya, ada tahanan di situ dan kemudian closing berhasil, bahkan closingnya pun ngegap ya, ngegap ke atas di mana tadi saya sempat lihat ya, IEP-nya itu 14.025 dengan IEV-nya itu 2.100. Artinya ada orang beli 2.100-an lot di harga 14.025 ya kan. Which is kalau kita ngerti berarti ada buying power yang cukup besar ya. Dan saya lihat broker summary hari ini ternyata yang beli adalah broker HP 20 miliar di average 14 ribuan. Ya 14 ribu berarti memang Hmm. yang ngebuy di pucuk itu broker salah satunya broker HP ya sellernya DH SQLG ya dan DH SQLG itu tiga broker kalau ditotalin semua ya itu jualannya di cover oleh broker HP ya karena broker HP beli 20 miliar ya sedangkan kalau kita lihat TA-nya ya TA-nya ini PTRO ini harus benar-benar kuat di harga 14.400. Nah, makanya karena itu saya melihat ini kok kayaknya ada inflow yang cukup besar ya di PTRO. Saya belum melihat ada broker summary tadi ya di akhir sesi, tapi saya melihat kok ada power HK yang cukup besar ya, buying powernya cukup besar dan itu membuat saya tadi spekulasi beli di 14.000 ya. Saya udah beli 14.000 itu alasan yang saya jelasin ya. Ingat saya nggak ada pom-pom dan nggak ada apa-apa, tapi ada studi kasus. Nah, besoknya kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah ketika PTRO besok kuat di harga 14.400 ya dan di atas dan bertahan di atas itu ya dan sampai closingan end of day berhasil berada di atas 14.400 dengan buyer yang cukup bagus maka itu untuk pertama kalinya PTRO itu berhasil breakout dari 14.400 ya. Nah, saya beli Wow. dengan berdasarkan itu. Kalau teman-teman bilang PTRO udah ketinggian Om Ben. Yes, PTRO udah ketinggian, udah resist. Tapi pertanyaannya kan bukan masalah ketinggian atau enggak, ya kan? Masalahnya bukan ketinggian atau enggak, tapi kalau memang sebuah saham misalnya ketinggian, kita lihat PANI di harga 10.000 udah orang udah bilang ketinggian. Tapi ketika Iya. di harga 10.000 kemarin saya juga ada rekom di PPC karena apa? Di sana ada titik breakout di 9850 sehingga harga itu adalah harga cukup low risk untuk beli PANI dan ternyata dari 10.000 PANI sampai ke 12.000 kenaikan ada 20%. Jadi kalau ngomong sahamnya udah kemahalan, ya mahal itu relatif menurut saya ya. Hmm. Ketika ada buying power, ada yang dorong ke atas, maka yang dia ngomong mahal akan jadi murah, ya kan? Ketika Ya. kalian lihat sekarang PANI di harga 11.600, kalian lihat 10.000 adalah harga yang murah, ya kan? Nanti kalau kalian bilang, oh ini PTRO udah kemahalan di harga 14.400. Kalau seandainya ada buying power yang cukup gede ya dan mendorong PTRO ke atas ya dan berhasil kuat di harga 14.400, maka harga 14.000 adalah harga yang murah. Kan beneran seperti itu kan? Nah, itu yang alasan saya kenapa saya membeli sebuah saham tersebut ya. Jadi saya melihat berdasarkan flow dan berdasarkan TA. Kalau memang bisa break dengan cukup bagus ya saya akan keep aja seperti itu.
Oke, oke. Wah, 14.000 udah dianggap murah ya, Om Ben ya. Kita berarti different tax bracket nih, Om. Ngelihat Tapi, pania, tapi ngelihat panianya sekali juga udah lagi cukup ya, deg-degan. sekali lagi ini disclaimer on ya, ini adalah analisa saya, bisa benar bisa salah ya, tapi teman-teman silakan analisa kembali apakah resikonya sebanding dengan kalian atau enggak ya, karena kita punya analisa dan view yang mungkin berbeda ya, seperti itu. Disclaimer on ya, teman-teman my friends. Ini juga bukan pom-pom. Berarti semoga itu menjawab pertanyaan dari Melta Elnando. Kita lanjut lagi ya, Om Ben. Kita bahas lagi pertanyaan, coba kita lihat. William Chandra, apakah ada Windrest? Tadi kamu juga telat datangnya ya. Tadi sudah dibahas juga sama Om Ben. Oke, lanjut. Oke, berarti kita ngomongin Big Bang lebih ke BBCA, BMRI sama BBRI gitu kali. Kita bahas dari Pugu Daulat BBNI, Om. Salah BBNI ya? BBNI. Ya, BBNI, oke, sebentar. BBNI ini sama ya, termasuk banking juga ya. Tapi tidak ada outflow yang besar ya. 2 hari ini malah malah ada yang cover ya. Saya lihat kalau BBNI ini teman-teman bisa beli di harga 554 ke bawah ya, sampai 5.000 itu adalah harga yang cukup murah ya untuk BBNI ya, seperti itu ya. Ya jadi kalian bisa cicil aja di harga sekarang sampai ke harga 5.000 lah itu untuk BBNI ya. Itu harga yang cukup oke menurut saya. Ya tentu saja belinya pakai money management ya, jangan langsung satu harga seperti itu. Oke, nyambung ke banking lagi. Aku titip lagi satu pertanyaan. Kalau Breeze gimana nih Om? Prospeknya. Mungkin di luar dari Bris 4 oke big banks ya. itu kali ya. Bris kalau 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 kita lihat selama dia kuat di harga 2950 ya, itu titik titik pentingnya ya Bris ya, 2950 Hmm, sampai ya 2930 lah area situ. Selama dia kuat di harga itu menurut saya masih cukup oke Bris untuk lanjut penguatan ya, untuk menguji ke arah 3.200 ke atas ya, seperti itu. akan nyampe ke 3.200 ke atas ya Om ya kira-kira. Pasti menurut saya masih cukup oke sih. Outflow-nya nggak terlalu besar ya. Dengan info yang besar sekali, kemarin masuk MSCI, sorry, masuk FTSE ya kalau nggak salah, masuk Hmm, FTSE dan sampai sekarang belum ada outflow asing. Menurut saya brief ini masih menarik. Cuman memang butuh kesabaran aja ya, seperti itu. oke. Siap, mantap Om Ben. Punya brief juga ya. Iya, dan kemarin pas banget masuknya ngikutin saran rekomendasi memang dari chartis kami, Pak Iwan, itu aku masuk di 2880. Makanya Big Bang kemarin tertekan tuh agak-agak bolak-balik ngeliatin portofolio aja gitu. Kira-kira Bris gimana ya? Masih oke lah, harusnya masih oke. Siaman lah ya Om ya. Oke, lanjut lagi kita menjawab pertanyaan dari Faiz underscore Khoiri. Dengan IHSG anjlok gini, apa Om Ben masih trading di saham gorengan small caps, jumlah kecil atau full cash? Eh, kalau small cap sekarang saya ada ya, masih ada beberapa ya, cuman nggak fokus ke sana karena memang memang tadi yang saya ngomong ya, fokus saya adalah ke sektor komoditas ya, seperti itu ya. Komoditas Hmm, itu masih cukup oke, dan saya juga ada ya gorengan-gorengan FCA lah ya, FCA yang memang udah suspend kedua seperti itu ya, yang cukup menarik ya. Jadi tapi memang full porsi tidak di sana ya, dan ya full porsi saya kalau sekarang ditanya ya, saya ada di ya saham komoditas itu ya, dan satu saham yang tadi saya jelasin udah ya, seperti itu. oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Faiz underscore Khoiri ya. Lanjut lagi kita bahas, ini juga sesuatu yang menarik juga sih. Balik lagi ke saham Bapak Prajogo gitu ya. Kita bahas BRPT gimana? BRPT ya. Om Ben. Wah, Iya. BRPT ini saham yang dilematis sekali ya. Kenapa tuh Om kok dilematis? Iya, BRPT ini kan ketika brandnya rally ya, PTRO rally, semua rally, BRPT diem. Semua koreksi dia ikutan koreksi kan begitu kan. Ini kalau dilihat sih BRPT ya, untuk yang sabar aja sih, untuk yang sabar. Kalau BRPT kalian memang
memang secara teknikalnya ini dia dari symmetrical triangle-nya itu dia udah breakdown bawah ya, bukan breakdown. Jadi selama dia bertahan di atas 1000 ya, 1000-an lah ya, 1000 sampai 1020, maka masih bisa lah ya untuk balik-balik uji ke arah 1080-an sampai 1100 ya untuk BRPT seperti itu. Cuman memang ya secara trennya ini kayak sideways ya, dia cuma mondar-mandir aja ya. Jadi mungkin bisa ditekokin aja ya, jual beli dulu aja seperti itu. Karena memang sellernya masih cukup gede sih BRPT ini. I see. Oke, oke, oke. Semoga itu menjawab pertanyaan dari teman-teman My Friends ya. Oke, lanjut lagi nih Om. Mungkin kali ini Om Ben deh yang pilih deh dari pertanyaan. Satu aja. Apa ya pertanyaannya? Apa sih ini? Oke, saya lihat nih pada bilang banyak jualan ludah nih. Ya, ini komennya dari tadi banyak yang salfok sama hostnya nih katanya nih. Aduh, jangan begitu loh, Om Ben. Kita fokus terhadap market aja. Oke, fokus market ya guys, fokus market, jangan fokus ke hostnya. Ntar ini saya pilih apa ya? Saratoga ya, Saratoga Boleh, menarik. Saratoga. Nah, Saratoga nih. Hari ini Saratoga Ya, jadi rekomendasi dari kita juga loh, Om. iya iya, Saratoga bagus sih, Saratoga secara 3 hari ini bagus dan memang sampai hari ini pun ketika dia IHSG koreksi big akum ya, broker BB beli 23 miliar ya, big akum banget ya, sedangkan sellernya cuma DP 8 miliar, XC 3 miliar, AK 3 miliar, CP 3 miliar ya, dan ini menarik ya, menarik. Cuman memang kadang pergerakan saham ini sedikit agak kejam ya. Kemarin saya sempat ada plan juga kena cut loss ya, karena dia ternyata memang dipaksa tutup gap sampai 2.300 ya. Cuman dengan adanya akum ini memang kita nggak bisa tutup mata sama Saratoga ya, karena memang ini bagus banget nih. Kalau dari tanggal 26 sampai sekarang ya, ya average broker BB ini sekitar 2.553 ya kan, area sana. Maka menurut saya area belinya ya kalau dikasih di harga dekat-dekat 2.500 sampai 2.400 itu adalah best buy ya menurut saya ya, best buy. Cuma kalau teman-teman nanya apakah dikasih sampai 2.300 ya mungkin kok enggak ya, harusnya enggak selama tidak ada tidak ada sentimen jelek lagi ya soal Saratoga dan Adaro ya. Kalau itu memang nggak ada, saya rasa Saratoga ini kalau target panjangnya menurut saya sih menguji 2.800 bisa ya, uji 2.800 bisa. Cuman ya prosesnya mungkin nggak bisa langsung cepat ya, atau cepat pun saya nggak ngerti, tapi itu yang saya lihat secara TA ya, secara TA seperti itu. Jadi kalau mau beli ya 2.500 ke bawah itu best buy-nya sih. Kalau sampai dikasih ke sana itu adalah best buy untuk beli seperti itu untuk Saratoga ya. Oke, oke, oke. Disclaimer on ya teman-teman. Mungkin besok Saratoga bisa dimasukin ke watchlist My Friends semua. Oke, lanjut lagi. Ini nih penasaran juga nih Om. Kemarin tuh juga sempat bahas soal UNVR, Unilever gitu. Beberapa waktu ini kan Unilever sahamnya lumayan ini ya, dengan banyak berita pemboikotan dan lain-lain gitu. Tetapi kemarin sempat ya menjadi rekomendasi lah gitu. Kalau dari Om Ben sendiri gimana view-nya terhadap Unilever? Saya Unilever tidak tertarik sama sekali sih. Oh gitu. Kalau dari konsumen sama sekali nggak ada ya, Om jujur, Ben? Kalau konsumer saya lebih suka S Hardware. Oh iya. S Hardware masuk konsumer nggak sih? S Hardware masuk konsumer atau manufaktur ya? Sebenarnya dia harusnya masuk ke konsumen sih, Om. Iya, kalau saya suruh milih sih, saya lebih tertarik kepada S Hardware daripada Unilever ya, atau mungkin MAPI ya. MAPI ini jauh lebih menarik daripada itu ya, daripada Unilever ya. Karena dari secara chartnya juga bagus ya kan, ya chartnya juga oke ya, uptrend seperti itu, arahnya jelas ya dibandingkan Unilever ya. Unilever kita ngerti udah all time low di 2.200 ya kalau nggak salah ya Unilever itu. Nah itu yang ya mungkin upside-nya masih ada, cuman saya bukan tipikal trader yang tertarik dengan saham yang lagi all time low seperti ini sih, karena jelas ya berarti sellernya kan gede banget nih di Unilever. Cuma Unilever kalau
kuat di atas 2170 ya ada potensi lagi lah ya untuk 2324 lah Hmm. bisa seperti itu. Oke, oke. Mungkin ini udah jam kita teman-teman Mayfriends kita agak terikat dengan waktu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya. Membahas lagi nih tadi Om Ben sempat bahas mengenai konsumen juga ya kan Om Ben mungkin belum terlalu tertarik tapi dengan visi misi ke depannya gitu. Dengan perubahan presiden kan ada makan gratis gitu salah satu programnya. Kemudian juga ada beberapa program lain yang mungkin menyasarnya ke kaum middle class gitu. Kira-kira nanti sektor konsumen itu atau poultry gitu akan menjadi sesuatu yang menarik nggak sih Om? Atau tetap kita ya yang masih besar tuh ya tetap itu lagi gitu batu bara, perbankan dan lain-lain. Menurut saya kalau kita lihat by TA dulu aja ya, kalau kita ngomong poultry, poultry ini kan lagi koreksi cukup dalam ya, dan di Hmm, tanggal 25 itu kan koreksinya tajam banget dengan volume yang cukup besar sekali ya, tanggal 25 sama tanggal 26 itu ya, ya. koreksinya cukup gede banget. Nah, itu membuat apa menurut saya apapun sentimennya, tapi kan chart Ya udah bicara mengatakan ya. hal ini dari market ya, udah berbicara kan. Kalau tadi saya juga baca ada orang yang bilang hari ini masih percaya chart, kemudian chart itu nggak ada gunanya dan lain sebagainya, ya mungkin belum paham aja ya, belum paham aja. Karena buat saya pribadi ya, dan ini berguna buat saya ya, Hmm, chart ini adalah sebuah kompas kita ya, kompas kita arahnya mau kemana dan lain sebagainya. Tadi juga orang itu juga bilang kan, nah ini pom-pom nih, kalau misalnya saya pom-pomnya saham PTRO dengan transaksi ratusan miliar, gimana cara pom-pomnya ya. Jadi kalau kalau dengan likuiditas yang cukup besar, makanya tadi saya bahas PTRO kan karena likuiditasnya cukup besar sebenarnya. Karena itu ya teman-teman dari situ bisa bisa melihat ya bahwa hmm, dari teknikal aja itu udah berbicara ya, udah berbicara dengan apa yang di market. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah ya kita teknikal ini untuk kompas kita ya. Kenapa saya bilang sih. sektor komoditas jauh lebih menarik? Karena dari secara tren dari apapun juga jauh lebih menarik ya, udah jauh lebih Ya. menarik. Tinggal kita melihat aja entry-nya jangan di pucuk aja ya. Kita mencari pullback sehat sehingga kalau misalnya seandainya tidak sesuai dengan harapan atau jebol dari support, kita punya batasan risiko yang cukup terukur seperti itu dibandingkan Hmm, kalau kalian memang lihat saham-saham lain seperti Java ini ya. Kalau kita ngomong Java ya apakah menarik ya? Kalau dari chartnya aja kalau nggak break dari 1.400 ya cukup oke untuk bisa balik ke 1.500, tapi upside-nya kan cukup kecil ya, cukup kecil ya. itu. Dan yang kedua adalah ketika selling pressure-nya masih gede, yang itu harus diwaspadai terlepas ada sentimen atau apa enggak dari presiden terpilih ya kan. Nah, kalau kita ngomong sentimen dari presiden terpilih, menurut saya jelas yang lebih menarik adalah Pani dibandingkan sektor ayam-ayaman ya kan, seperti itu kan. Karena ya Oke. sekarang kalau kita ngomong sektor ayam-ayaman, apakah makan siang gratis dan lain sebagainya mempengaruhi, kita masih nggak ngerti makan siang gratis pakai ayam atau pakai ikan dan lain sebagainya kan. Dan yang perlu diketahui adalah apakah dengan konsumsi ini mereka ambil pakan dari Java semua, kan belum tentu ya kan, belum tentu. Itu hanya hanya ada sentimen-sentimen kecil aja. Tapi kalau kita lihat secara lebih besar lagi, yaitu apa, sentimen batu bara. Karena yang pakai batu bara satu negara, misalnya Cina ya kan, Hmm, atau Eropa dan lain sebagainya. Ini menurut saya lebih lebih powerful ya, lebih powerful juga, dan story-nya juga lebih jelas ya kan, story-nya lebih jelas ya. Kalau kita lihat kenapa tadi Saratoga mungkin menarik, dari kita lihat story Saratoga kan sangat diuntungkan sekali dengan adanya Adaro yang melepas sektor batu baranya ya. ya kan, karena memang nanti ke depannya untuk laporan keuangan dan lain sebagainya Saratoga ini bisa beli di harga bawah kan, seperti itu kan. Nah, itu yang membuat story-nya lebih ada ya, dan story yang lebih ada ini membuat institusi dan lain sebagainya, big player ini, big fund ini bakal masuk ke sana. Dan yang mendorong pergerakan harga bukan cuma fundamental aja. Fundamental oke, bisa menjadi dasar. Tapi kalau tidak ada big fund yang masuk, tidak ada big player yang masuk, maka harganya nggak akan kemana-mana. Iya, Ya kan, kita melihat bahwa banyak saham fundamental bagus, tapi harga nggak bergerak. Karena apa? Tidak betul. ada yang beli di sana. Ya, seperti itu kalau dari saya. Oke, oke, paham, paham, paham. Wah, banyak banget nih yang akhirnya aku catat Om Ben malam ini. Terima kasih banyak ada hampir 10 pointer yang dicatat. Semoga May Friends juga malam ini mendapatkan insight yang banyak dari perbincangan kita malam ini ya Om Ben ya. Mungkin sebelum menutup gitu ya, boleh dijawab nggak Om Ben pertanyaan dari judul lagi? Mungkin tadi juga ada yang baru masuk gitu. Dengan bullish skenario seperti ini gitu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk go in or out dari capital market. Jelas, kalau saya bilang ya kita market tetap menarik lah. Jadi tidak ada alasan untuk keluar. Ya, tidak ada alasan untuk keluar. Selama kita masih bisa mencari peluangnya, bisa kok.
Contoh begini ya teman-teman, kalau kalian perhatikan ya, contoh kalau kalian bisa mengambil momentum aja, kita nggak usah lah ngomong yang susah-susah lah ya, ambil momentum aja. Ketika saya bilang waktu itu, ketika brand ARB berjilid-jilid ya kan, saya cuma bilang brand ketika dibuka ARB-nya dengan volume gede, kita beli aja. Dan terbukti ketika orang yang beli brand di harga 5.600 ya kan, seperti itu termasuk saya dan beberapa teman ya, semuanya profit semua. Ya, jadi market tetap menarik. Ya, market tetap menarik. Apapun itu, market tetap menarik. Cuman kita harus bisa membacanya, ya membaca. Kita sebagai investor, sebagai trader, sebagai scalper, ya swing trader, ya kita harus menyesuaikan aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi semuanya kita bisa combine aja. Mana yang kita tepat, ya kita ambil aja dan kita dapat profit di market itu aja. Oke, thank you Om Ben atas waktunya itu. Jawaban Om Ben tadi merangkum dari live kita hari ini. Semoga my friends juga mendapatkan insight yang banyak. Dan jangan lupa my friends, seperti yang tadi, iklan lagi ya Om, kalau misalnya Maybank ini kita punya promo, yaitu kalau misalnya kalian masuk dengan RDN Maybank, kalian akan dapat cashback 100.000. Jadi my friends bisa dimodalin lah dari kita untuk membeli saham-saham andalan dari Om Ben juga. Oke, akhir kata, terima kasih Om Ben atas meluangkan waktunya dan berbincang malam ini. Semoga sehat selalu dan kita tunggu konten-konten dari Om Ben mengenai capital market ya Om. Akan terus kita Ya, pantau. oke. Dan my friends yang mungkin yang Thank you pertanyaannya semuanya. belum dijawab, boleh langsung tanya ke Om Ben. Oke, Oke, selamat oke. malam dan terima kasih semuanya. Happy cuan. Selamat beristirahat. Cuan. Dah.